Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oktidiani dengan NPM 192114886 kelas 6H akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Potensi Aktivitas Antioksidan Ekstrak Bunga Kembang Sepatu Hibiscus rosa sinensis Linn untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Adapun yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah yang pertama adalah bunga kembang sepatu itu sendiri, di mana bunga kembang sepatu ini sendiri berasal dari keluarga Malvaceae yang berkembang di iklim subtropis atau banyak negara yang memiliki iklim yang tropis ataupun subtropis. Menurut Effendi tahun 2021, salah satu manfaat bunga kembang sepatu yang dapat dimanfaatkan adalah dari senyawa zat antioksidannya yang berguna sebagai pengendali atau pencegah dari radikal bebas. Resiko kronis dapat diturunkan dan terakhir tercegahnya kerusakan sel. Kemudian, di dalam golongan flavonoid terdapat senyawa antosianin, di mana menurut Mardian et al. Tahun 2009, senyawa antosianin dapat dimanfaatkan untuk aktivitas antioksidan yang berfungsi untuk penyembuhan dari penyakit degeneratif. Kemudian dilanjutkan oleh pendapat Mars tahun 1985 mengatakan bahwa pemerangkapan atau perendam adalah julukan dari antioksidan yang sering dikenal oleh orang. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menetralkan radikal bebas dengan cara bereaksi dengan radikal bebas tersebut. Radikal bebas sendiri, apa sih itu? Radikal bebas itu merupakan gugus atom atau molekul atom di mana memiliki satu atau lebih elektron yang tidak saling berpasangan yang terletak di kulit terluar. Untuk hal-hal yang menyebabkan radikal bebas tersebut adalah banyak yang kita lihat dari lingkungan sekitar. Di antaranya adalah olahraga yang berlebihan, radiasi matahari, polusi, misalnya asap rokok, asap kendaraan, makanan, interaksi logam berat, serta metabolisme sel dan peradangan. Berikutnya, adapun rumusan masalah yang diangkat pada judul ini yaitu apakah ekstrak bunga kembang sepatu berpotensi sebagai antioksidan? Dilanjutkan dengan hipotesis penelitiannya. Yang mendasari penelitian ini adalah ekstrak bunga kembang sepatu berpotensi sebagai antioksidan. Untuk tujuan penelitian di sini terbagi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umumnya itu adalah untuk mengetahui potensi aktivitas antioksidan ekstrak bunga kembang sepatu. Dan tujuan khusus di sini terbagi dua. Yang pertama, mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak bunga kembang sepatu dengan berbagai konsentrasi. Yang kedua, mengetahui konsentrasi paling efektif yang berpotensi sebagai antioksidan dari ekstrak bunga kembang sepatu. Untuk rancangan penelitian di sini ada terbagi tiga, ada variabel bebas, variabel terikat, dan parameter. Variabel bebasnya adalah bunga kembang sepatu dan ekstrak bunga kembang sepatu. Sedangkan variabel terikatnya untuk bunga kembang sepatu, variabel terikatnya adalah pemeriksaan karakteristik, di mana dihasilkan parameternya berupa makroskopik dan mikroskopik. Kemudian untuk variabel bebas yang berupa ekstrak bunga kembang sepatu, dengan variabel terikatnya, uji aktivitas antioksidan metode DPPH atau 1,1 diphenyl 2 picrihydrazil dengan persen peredaman, didapatkan parameternya yang berupa nilai IC50-nya yang pertama sangat kuat, di mana IC50 lebih dari 50 ppm, yang kuat di antara rentan 50 sampai 100, yang sedang di rentan 100 hingga 150, yang lemah 150 hingga 200 ppm dan yang sangat lemah lebih dari 200 ppm. Untuk metode penelitian, yang pertama itu adalah prosedur penelitian dengan pengumpulan data. Yang harus kita persiapkan adalah persiapan bahan baku, yaitu dari bunga kembang sepatunya, di mana setelah kita dapatkan bunga kembang sepatu itu dilakukan pencucian, dipotong kecil-kecil, kita rajang, kemudian dilakukan pengeringan selama 15 hari. Setelah dilakukannya pengeringan selama 15 hari, barulah kita haluskan bunga kembang sepatu tersebut, dan kemudian kita timbang hingga dapat berat total 400 gram. Untuk selanjutnya, berat 400 gram tadi kita maserasi dengan cara ditimbang 100 gram dari simplisia tersebut. Kita ekstraksi dengan etanol 60% dan 80% dengan perbandingan 1:4. Kemudian untuk cara selanjutnya kita tutup dengan aluminium foil selama 5 hari dengan pengadukan per 24 jam untuk sekali-sekali diaduk.
Setelah dilakukan pengadukan dan ditunggu selama 5 hari, kita saring. Kemudian hasil filtrat ini kita sebut dengan massa 1. Untuk residu yang udah disaring, diekstrak kembali dengan etanol 60% dan 80% dengan perbandingan 1:2. Untuk residu yang ini kita diamkan 2 hari, dan setelah 2 hari kita saring kembali. Filtrat ini kita sebut dengan massa 2. Di mana massa 1 dan massa 2 kita gabungkan kembali, kemudian kita uapkan dengan air rotary evaporator dengan suhu 400 derajat Celcius. Di mana selanjutnya setelah kita uapkan, kita keringkan di dalam oven dengan suhu 400 derajat Celcius, maka diperolehlah ekstrak kering. Kita lakukan sokletasi, di mana 100 gram sampel dari sampel Simplicia yang kita dapatkan tadi dimasukkan ke dalam alat ekstraktor soklet dengan pelarut etanol 60% dan 80%. Kita tunggu hingga 8 jam hingga cairan menjadi jernih. Dilakukan evaporasi dengan suhu 400 derajat Celcius. Setelah didapatkan hasilnya diuapkan di oven dengan suhu 400 derajat Celcius hingga kemudian dihasilkan kembali ekstrak kering. Melakukan pertama adalah pembuatan larutan blanco, di mana 2 ml larutan DPPH 80 ml, DPPH yaitu 1,1 divinyl 2 picrihydrazil 80 ml, ditambah dengan 1 ml etanol. Kemudian keduanya dihomogenkan. Selanjutnya, kita lakukan persiapan larutan uji dengan cara penimbangan 20 mg ekstrak kering tadi ditambah dengan 20 ml etanol. Hasil dari ini dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Kemudian kita lakukan pembuatan dengan berbagai konsentrasi. Yang pertama ada 300 mikrogram per mili, 250 mikrogram per mili, 200 mikrogram per mili, 150 mikrogram per mili, 100 mikrogram per mili, dan terakhir 50 mikrogram per mili. Untuk selanjutnya dilakukan uji antioksidan, di mana dari berbagai konsentrasi tersebut kita pipet 1 mili, kita tambah 2 mili larutan DPPH 80 ml, diinkubasi selama 30 menit di suhu 30 derajat Celcius. Kemudian kita ukur absorbansi atau penyerapannya dengan spektrofotometri UV vis dengan menggunakan panjang gelombang 517 nanometer. Selanjutnya, tahap terakhir kita hitung presentasi inhibisi dan nilai IC50-nya. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.